Bagaimana tanggapan warga Kalimantan terkait permohonan maaf Edy Mulyadi? Selengkapnya sudah bergabung bersama kami Syahari Jang, Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur. Selamat sore, Pak Syahari. Ya, selamat sore. Baik, Pak Syahari, Edy Mulyadi sudah meminta maaf dan membuat video klarifikasi. Ia menyatakan ucapannya terkait jin buang anak ini hanya untuk menggambarkan atau istilah tempat yang jauh saja. Tanggapan Anda? Saya selaku Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur dan juga Ketua Dewan Pertimbangan Adat Dayak, kami sudah secara resmi untuk rapat menyikapin apa yang disampaikan Edy Mulyadi. Oleh sebab itu, saya selaku orang beragama memahami permohonan maaf secara pribadi oleh Edy Mulyadi. Tetapi ini hal yang biasa, setelah menghina orang, telah menghujat orang, baru dengan sederhananya sambil senyum, sambil ketawa, minta maaf dianggap selesai. Oleh sebab itu, kami telah putuskan bahwa Edy Mulyadi harus diproses secara hukum positif, harus ditangkap, dan juga harus ditindak secara hukum adat. Baik, permintaan maaf diterima, tapi proses hukum harus berlanjut. Harus berlanjut, dan besok saya akan pimpin masyarakat adat dan budaya Kalimantan Timur, dan saya membawahi seluruh sub Dayak yang ada di Kalimantan Timur bertanggung jawab untuk ini. Dan saya sudah laporkan kepada Pak Kapolres Kota Samarinda dan Pak Dandim bahwa saya akan pimpin, dan besok saya akan menghadap Kapolda Kaltim dan juga Pangdam untuk menyampaikan ini. Tetapi secara terbuka, mulai tadi pagi, malam Senin kemarin, sampai sore ini, pergerakan-pergerakan yang dilakukan, apa secara demo, apa statement, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, saya perlu sampaikan kepada Edy Mulyadi dan juga siapapun, kalau tidak setuju dengan pemindahan IKN, jangan menghina orang Kalimantan. Kami orang Kalimantan dan khususnya Dayak, saya ini adalah Dayak Muslim, dan semua komunitas Dayak apapun agamanya, bahwa kami menyambut kebijakan Presiden Pak Joko Widodo yang memindahkan ibu kota negara itu di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Dan kami juga menerima dan menyambut ibu kota negara Nusantara ini. Apalagi kita tahu bahwa sejarah pemindahan ibu kota negara ini bukan baru saat sekarang. Sudah dicanangkan dan statement daripada Bung Karno yang ditindaklanjutin dari beberapa presiden, dan sekarang seolah terrealisasi di zaman Pak Jokowi. Jadi kamu Edy Mulyadi, kamu jangan menganggap bahwa di situ jauh dan tempat buang jin. Kami berpendidikan, saya S3, S1 saya pun sarjana hukum, S2, dan banyak orang-orang intelek, SDM. Tapi kamu sukses untuk memancing emosi kami. Kamu akan berhadapan dengan orang Dayak, ya. Baik. Saya yang bertanggung jawab. Saya ketua umum, saya bertanggung jawab. Saya akan pertaruhkan harga diri saya orang Dayak akibat mulutmu. Kamu catat itu ya, mudah-mudahan kamu nonton pada hari ini. Baik. Ya, Pak, besok saya akan pimpin, saya bertanggung jawab dengan apa yang akan terjadi. Pak Syahari, bahwa dalam video klarifikasinya Edy Mulyadi mengatakan bahwa pernyataan tempat jin buang anak ini hanya istilah saja untuk menggambarkan lokasi yang jauh. Apakah ini bisa diterima atau menurut Anda tetap ada unsur penghinaan dalam kalimat yang dilontarkan oleh Edy Mulyadi? Itu unsur penghinaan. Dia mau tenar, tapi dia salah. Jangan dia mengistilahkan jauh, terpencil, terbelakang. Dengan orang Kalimantan, kami sudah biasa terbelakang. Jangan kau hina-hina lagi. Kami menyambut kebijakan ibu kota negara di daerah kami. Kamu jangan memancing ya. Kamu catat. Aku mantan kepala daerah. Aku bertanggung jawab aku. dengan konstitusivitas daerah. Tapi kamu memancing untuk membuat masalah instabilitas khususnya di Kalimantan. Baik,
Pak Syahari, ini kan sudah ada beberapa kelompok yang melaporkan Edy Mulyadi, baik di Polda Kaltim dan juga di Polda Kalsel. Apa langkah hukum selanjutnya yang akan Anda lakukan? Besok saya juga akan pimpin menghadap Pak Kapolda secara serius. Pernyataan saya sudah saya share ke teman-teman kepolisian, termasuk Kapolres dan Dandim. Mudah-mudahan sudah sampai Kapolri, sampai Presiden. Saya akan meminta Kapolda menyampaikan ini kepada Kapolri. Bahwa ini harus serius. Dan kami siap mengumpulkan dana untuk mengirim orang kami untuk mencari yang namanya Edy Mulyadi di sana. Yang menarik, ini penghinaan. Baik, Pak Syahari, selain Anda meminta agar Edy Mulyadi diproses secara hukum, Anda juga mengatakan bahwa Anda ingin agar Edy Mulyadi diproses hukum adat. Apa yang Anda maksud? Iya, hukum adat, kami ada lembaga adat, nanti mereka yang akan memutuskan. Nanti hukuman apa yang akan diberikan kepada yang bersangkutan. Karena ini kalau kita saat sekarang nggak tegas, akan terjadi lagi seperti ini. Ini ibu kota negara baru disahkan undang-undangnya, udah begini orang menghina Kalimantan. Jangan seperti itu. Kalimantan ini bukan orang bodoh, banyak orang pintar. Kami siap, sumber daya manusia kami, khususnya orang Dayak juga siap. Artinya untuk bisa diproses hukum secara adat, apakah Edy Mulyadi akan diundang atau diminta untuk datang langsung ke Kalimantan Timur, Pak Syahari? Iya, kami minta dari pihak kepolisian untuk membawa dia, mendampingin dia. Karena kalau tidak didampingin oleh pihak keamanan, bisa saja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, apa kemudian proses selanjutnya dari proses hukum adat ini, jika saya boleh tahu, Pak Syahari? Ya, proses hukum adat, karena saya adalah lembaga eksekutifnya Persekutuan Dayak, kami ada majelis adat Dayak Nasional, yang juga presidennya itu adalah anggota DPD RI, Pak Martin Bila. Nanti mereka yang akan memutuskan bersama majelis adat Dayak Nasional yang ada di seluruh provinsi. Karena ada 5 provinsi, ada lembaga adatnya, mereka yang akan merumuskan itu. Saya tidak mencampurin itu, tapi saya sebagai Ketua Umum Paguyuban Dayak yang ada di Kalimantan Timur, sudah membicarakan itu dengan Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur untuk meneruskan itu ke tingkat nasional. Baik, Pak Syahari, selain untuk diproses hukum secara adat, perlukah kemudian nantinya Edy Mulyadi meminta maaf secara langsung kepada warga Kalimantan Timur khususnya? Harus dia lakukan itu, tapi permintaan maafnya dia itu bukan berarti menghilangkan persoalan hukum secara positif dan juga adat kepada yang bersangkutan, tapi ini merupakan catatan penting supaya jangan seenaknya kita sesama warga negara menghina, rasis. Gitu. Kami ini bukan monyet, kami ini bukan jin, daerah kami bukan tempat kuntilanak gitu. Baik. Kita ini berbicara NKRI, berbicara keharmonisan, jangan dipancing-pancing kami. Kami orang Dayak ini udah keterbelakang dulu, saat sekarang tidak. Baik, kami akan tunggu proses selanjutnya dari kasus ini. Terima kasih Pak Syahari Jang, Ketua Umum Persekutuan Dayak Kalimantan Timur, sudah bergabung bersama kami di iNews Sore.